warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Tiara Intan Cahyaning Tias, Magister Pendidikan, salah satu dosen pada Prodi S1 Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban utama dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh video pengajaran adalah mata kuliah pengamatan dan pengukuran, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dari program studi S1 Pendidikan IPA. Mata kuliah pengamatan dan pengukuran terdiri dari 3 SKS, dan mata kuliah ini akan saya sampaikan dengan metode yang memacu mahasiswa untuk aktif terlibat di kelas, partisipatif, berbasis pengalaman nyata melalui metode diskusi kelompok, ceramah interaktif, tanya jawab, presentasi, project based learning, dan praktikum langsung. Deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah pengamatan dan pengukuran, membahas dan memberikan pengetahuan tentang kegiatan pengamatan, pengukuran di berbagai cabang keilmuan IPA, baik dalam bidang biologi, fisika, maupun kimia dasar yang dibutuhkan dalam pembelajaran IPA. CPL mata kuliah pengamatan dan pengukuran terdiri dari 4 ranah, yaitu CPL sikap, pengetahuan, kompetensi umum, dan kompetensi khusus. CPL di bidang pengetahuan yaitu menguasai konsep dan prosedur bidang inti IPA serta menguasai konsep teoritis penyelidikan dalam bidang IPA secara prosedural melalui pendekatan ilmiah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu melakukan kegiatan metode ilmiah yang terdiri dari kegiatan observasi, interpretasi, inferensi, simpulan, serta mampu mengkomunikasikan data hasil pengamatan dan pengukuran, melakukan pengamatan dan pengukuran secara mandiri maupun kelompok, mempertanggungjawabkan kegiatan pengamatan dan pengukuran pada bidang ilmu fisika, kimia, dan biologi. Sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu terkait pemahaman konsep metode ilmiah, pengamatan dan pengukuran, lalu yang kedua mendeskripsikan besaran satuan dan alat ukur, kemudian mempraktekkan penggunaan berbagai macam alat ukur fisika sederhana, mulai dari penggunaan alat ukur panjang, mulai dari penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, lalu juga pengukuran besaran waktu menggunakan stopwatch, massa dengan menggunakan neraca Ohaus, suhu dengan menggunakan termometer, arus listrik dengan menggunakan ampermeter, serta volume dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian sub CPMK selanjutnya yaitu menerapkan konsep ketidakpastian pengukuran dan angka penting, lalu juga analisis fakta dan konsep hukum Newton dalam prosedur ilmiah, mendemonstrasikan konsep gerak dan gaya, membuat laporan hasil pengamatan gerak tumbuhan, menganalisis fungsi organ tumbuhan melalui pengamatan, menganalisis ciri dan karakteristik makhluk hidup di lingkungannya, kemudian membuat laporan hasil pengamatan keanekaragaman ekosistem, melakukan uji asam dan basa, melakukan uji makanan, serta membuat laporan. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 5 komponen, yaitu UTS dengan bobot 20%, UAS 20%, kemudian keterampilan unjuk kerja ketika mahasiswa melakukan pengamatan dan pengukuran, serta presentasi dengan bobot 30%, kemudian ada tugas ataupun produk hasil pengamatan dan pengukuran 20%, serta keaktifan berdiskusi dan kehadiran. Penilaian dilakukan dengan menggunakan rubrik yang jelas dan terukur, sehingga hasil penilaian ini bersifat objektif ya. Kemudian hasil penilaian juga saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Referensi wajib yang digunakan untuk mendukung mahasiswa dalam pembelajaran yaitu buku Praktikum IPA di SD karangan Bapak Rumanta dan Bapak Nana Hendra Cipta. Referensi pendukungnya bisa menggunakan karangan Bapak Yusapat dan Ibu Sri dengan judul Konsep Dasar IPA. Kemudian saya sebagai dosen juga menyiapkan bahan ajar mandiri dalam bentuk PPT, video pembelajaran maupun lembar kerja mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah pengamatan dan pengukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Mas Erlangga? Oke, Mas Venus? Mbak Vindia? Oke, alhamdulillah ya. Baik, sebelum mengawali perkuliahan hari ini, agar perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan hasil yang maksimal, marilah kita awali perkuliahan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Mbak Mutia, Mbak Eris, Mbak Ica, Mbak Rahmatia, Mas Wahyu, Mas Erlangga, Mas Dimas, Mas Venus. Kalian bisa lihat di slide, jadi pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait pengukuran panjang. Nah, sebelum masuk ke inti materi terkait pengukuran panjang, Bu Tiara akan melakukan cek pemahaman kalian pada materi di pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Ada yang masih ingat kemarin besaran apa saja yang sudah kita bahas? Oke, silahkan Mbak Vindia. Kemarin sudah mempelajari besaran ada dua, yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran satuan. Turunan. Besaran turunan. Baik, terima kasih ya. Kemudian di sini, oh ya kasih tepuk tangan. Oh ya. Ada yang bisa menyebutkan contoh. Tadi Mbak Vindia menyebutkan salah satu besaran yang sudah kita bahas adalah besaran pokok. Ada yang bisa menyebutkan contoh besaran pokok? Oke, silahkan Mas Erlangga. Besaran pokok itu ada jumlah zat dalam satuan mol, kemudian intensitas cahaya dalam satuan CD, kemudian ada besaran pokok waktu dalam satuan S dan juga arus listrik dalam satuan A, kemudian apa ya? Lupa Bu. Oh ya, oke, kita kasih tepuk tangan ya. Dia sudah menyampaikan sebagian dari besaran pokok. Ada yang bisa melengkapi besaran pokok yang sudah kita bahas sampai arus listrik ya tadi? Ya, kemarin kan ada singkatan jiwa SMP. Nah, untuk memudahkan kalian menghafalkan, kalian gunakan kata kunci jiwa SMP. Ya, tadi sudah sampai A, arus listrik. Berarti S, M sama P-nya belum. Ada yang bisa melengkapi? Oke, silakan Mbak Ica. Besaran pokok yaitu ada suhu satuannya K, lalu massa satuannya kilo, lalu selanjutnya ada panjang satuannya meter. Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan ya. Tadi ada suhu ada K. Nah, itu K itu kepanjangan dari apa ya? Ada yang tahu? Ya, Mbak Eris silahkan. Bisa dipahami? Oke, nah pada besaran pokok tadi ada 7 jiwa SMP beserta satuan dan ada alat ukur. Kita kemarin sudah belajar teorinya, pada kesempatan hari ini kita akan belajar alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran pada besaran pokok, terutama pada bagian panjang. Nah, kalau kalian ketahui kemarin
panjang itu bisa diukur dengan menggunakan alat ukur apa aja ya? Coba. Penggaris, Bu. Penggaris, terus apa lagi? Coba ini mic-nya langsung Ibu lempar aja ke Mas Wahyu. Selain penggaris, kira-kira apa ya alat yang digunakan untuk mengukur panjang? Untuk panjang meteran, Bu. Oh, meteran. Oke, bagus. Ya Mas Venus biar nggak ngantuk. Ada jangka sorong, Bu. Jangka sorong. Oke, ada lagi mungkin Mbak Rahmatia. Ada mikrometer, Bu. Mikrometer Sekrup. sekrup. Oke, terima kasih ya. Jadi benar sekali alat untuk mengukur panjang memang kita biasanya hanya mengenal ini ya. Secara umum di kehidupan sehari-hari kita mengenal pengukuran panjang hanya menggunakan penggaris atau mistar. Namun ternyata ada alat ukur yang lain yang bisa digunakan untuk mengukur panjang, mulai dari tadi meteran, roll meter, lalu juga ada jangka sorong maupun mikrometer sekrup. Nah, sebelum masuk ke pengukuran panjang lebih lanjut ya, kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, kira-kira dari gambar ini apa yang ada di benak kalian? Silahkan. Apapun, tidak ada pendapat yang salah ya. Silahkan. Yang mau berpendapat, mungkin Mas Erlangga? Apapun Mas Erlangga, dari gambar itu apa yang kamu temukan? Dari gambar tersebut yang saya temukan itu tinggi dari piramid itu sudah tertera di layar, Bu. Jadi di gambar itu ada gambar piramida. Ada di negara mana itu? Ada di negara Mesir, Bu. Ya, ada di negara Mesir. Lalu di situ di bawah itu ada kegiatan ngapain ya? Di bawah itu menggunakan tangan dan gerakan untuk mengukur tinggi piramidanya, karena pada zaman dahulu itu belum ada alat untuk mengukur tinggi suatu benda. Oke, terima kasih Mas Erlangga. Jawabannya sudah mewakili semua yang ada di gambar tersebut. Atau mungkin ada yang mau berpendapat yang lain? Dah betul ya? Jadi benar sekali di gambar ini tertera gambar piramida Gaza. Ini adalah piramida terbesar di Mesir, di negara Mesir. Nah, pada zaman dahulu mereka belum mengenal yang namanya alat ukur. Ya, belum ditemukan yang namanya alat ukur, baik itu roll meter, penggaris, meteran dan lain sebagainya, itu belum. Karena memang itu zaman dahulu kala. Lah, mereka menentukan tinggi maupun panjang sebuah bangunan ataupun panjang sebuah benda, mereka menggunakan ini, tangan. Baik itu menggunakan jengkal, baik itu menggunakan hasta, baik menggunakan depa. Lah, namun ketika kita hanya menggunakan bantuan ini alat yang ada di manusia, maksudnya bukan alat ukur, kita menggunakan tubuh kita untuk mengukur, ataupun misalnya kita mau menggunakan buku ataupun mau menggunakan yang lain yang tidak terstandar, apa yang terjadi? Nah, hasilnya akan berbeda-beda. Nah, ini ada Mbak Vindia. Nah, posturnya mungkin tangannya agak kecil ya. Nah, lalu ada Mas Venus, tangannya laki-laki kan biasanya kekar besar kan ya. Ibu minta untuk mengukur meja. Podo-podo meja nih yang diukur. Apa yang terjadi? Hasilnya berbeda. Misalnya menggunakan jengkal, engkau banyakan yang siapa? Mas Venus. Banyakan Mas Venus tenan. Ya banyakan kamu, kan kamu lebih kecil ya, lebih kecil banyakan kamu ya. Lah ini sehingga dari berbagai problematika ketika kita misalnya tidak menggunakan alat ukur, kita tidak bisa menghasilkan hasil pengukuran yang tepat, akhirnya para ahli menginisiasi adanya alat ukur terstandar. Ya, salah satunya adalah mistar ya, seperti itu. Nah, jadi di situ ada kegiatan mengukur. Lah, sebenarnya apa sih mengukur? Nah, ini akan Ibu jelaskan ya. Mengukur itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dijadikan sebagai satuan. Jadi misalnya Bu Tiara mau mengukur meja, besarannya apa? Panjangnya meja. Lalu yang digunakan sebagai acuan yang lain apa? Ya ini, mistar. Ini kan juga
bisa untuk mengukur panjang. Lah, ini adalah acuannya. Ini adalah proses mengukur ya. Kalau sederhananya kita bisa simpulkan seperti itu ya. Kegiatan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang dianggap sebagai standar atau acuan. Jadi ini yang diukur, ini yang sebagai acuan untuk mengukur. Nah, kalau misalnya orang mengukur dengan penggaris, insya Allah hasilnya akan relatif sama seperti itu. Ya, tapi apakah benar sama? Lah, nanti akan kita coba melalui kegiatan percobaan ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu seperti itu ya. Mahasiswa dapat mengukur panjang ya, dapat mengukur panjang dengan berbagai alat ukur panjang dan dapat membaca hasil pengukuran dengan benar. Nah, sebelumnya Ibu akan melakukan demonstrasi terlebih dahulu ya, dalam bentuk demonstrasi pengetahuan terlebih dahulu. Kalian perhatikan apa yang Ibu sajikan di sini. Alat pengukur panjang ya, yang nanti akan kita gunakan untuk praktikum ada 3, yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Nah, masing-masing alat ukur ini punya karakteristik yang berbeda ya. Untuk mistar ya, ketelitiannya itu kurang lebih 0,1 cm ya, sedangkan jangka sorong itu 0,01 cm. Kalian perhatikan dari masing-masing alat ukur panjang ini punya ketelitian yang berbeda. Lah, semakin kecil ketelitiannya, maka dia akan mendapatkan hasil pengukuran yang lebih teliti. Jadi kalau dari 3 alat ukur ini yang paling teliti yang mana? Mikrometer sekrup. Oke ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu penggunaan mistar atau penggaris. Nah, kalau mistar sama penggaris insya Allah kalian semua sebagai calon guru ya, insya Allah kalian sudah dibekali juga ya dalam jenjang pendidikan sebelumnya terkait pengukuran dengan menggunakan mistar ya. Dengan menggunakan mistar seperti ini ya, cara membaca hasil pengukurannya sudah tertera di situ. Angka pada skala akhir benda dikurangi angka pada skala awal benda. Ini misalnya angka skala akhirnya ini 5, berarti dikurangi angka pada skala awal benda dikurangi 2, ketemu hasil pengukuran dengan menggunakan mistar. Gampang ya kalau mistar. Kita langsung ke yang agak rumit, yaitu jangka sorong. Nah, sebelumnya Ibu akan kenalkan dulu bagian-bagian pada jangka sorong. Nah, pada jangka sorong itu ada yang namanya rahang atas. Ya, ini namanya rahang atas atau kalau wujudnya. Nah, yang bagian atas ini adalah rahang atas ya. Kemudian dari gambar ini, yang ini adalah rahang bawah. Lalu ada ini adalah ujung bawah ya, yang sama-sama bisa digunakan untuk mengukur panjang ya. Itu ada, nah ini nanti kunci ketika kalian membaca, yang agak sulit nanti di sini ya, kalian membaca skala. Nah, di bagian atas ini yang disebut sebagai skala utama, yang bagian bawah ini adalah skala nonius. Nah, kemudian ini ada ini sekrup. Nah, ini namanya sekrup pengunci. Jadi ketika kamu mau mengukur sesuatu, misalnya ini sudah kamu geser ya. Nah, misalnya sudah kamu geser, misalnya alat yang mau kamu ukur segini ini harus dikunci ya, biar nggak geser-geser lagi. Kalau sudah, tinggal dibaca. Cara bacanya gimana Bu? Nanti akan Ibu jelaskan ya. Oke. Nah, ini contoh penggunaan ya, penggunaan jangka sorong ya, misalnya mau mengukur diameter luar silinder. Dan nanti kalian juga praktikum dengan menggunakan ini ya. Diameter luar silinder berarti yang mana ini? Yang ini ya. Ini diameter dalam, kalau ini diameter luar. Nah, caranya mengukur bagaimana? Kita gunakan rahang bawah yang ini. Nah, jadi kalau mau mengukur ini, nanti tinggal kalian ginikan ya. Ini kalian geser dulu sebentar. Nah, ini nanti juga dilonggari lagi, dipaskan. Nah, kalau sudah pas gini nanti dikunci ya, dikunci. Kalau sudah dikunci nanti
lihat hasil pengukurannya seperti itu. Kemudian mengukur kedalaman, nanti bisa juga untuk mengukur kedalaman dari ini tabung ini, silinder ini ya. Nah kalau untuk mengukur kedalaman nggak bisa pakai ini, ya kan nggak iso gitu lebok nih, nggak bisa sampai dalam ya. Kita gunakan yang ini. Nah, tapi perlu diingat nanti ketika kalian sudah menjadi guru ya, ketika menggunakan jangka sorong anak-anak harus diingatkan ya, hati-hati jangan digunakan untuk mainan. Kan kayak tembak-tembakan dong, nggodo koncone dis-dis bahaya. Jadi harus diingatkan anak didiknya sebelum menggunakan alat ukur ini dikasih peraturan ya agar tidak disalahgunakan. Nah, ini bisa diodot sampai segini ya, sesuai dengan tinggi yang mau diukur lah. Ini nanti harus pas dengan ketinggian maksimalnya ya, ini berarti dipaskan. Nah ini kan masih belum pas kalau gini ya, ini diturunkan, nah sampai pas kan ini. Nah kalau sudah tinggal dikunci tadi terus dibaca sama. Kemudian mikrometer sekrup, kita langsung ke mikrometer sekrup ya. Alatnya ini bentuk nyatanya. Nah sekarang untuk mikrometer sekrup dia juga punya yang nanti kita sebut sebagai skala utama dan disebut sebagai skala nonius ya, untuk pembacaan hasil alat pengukuran ya. Nah, penggunaannya seperti apa Bu? Lah, ini salah satunya untuk mengukur benda-benda yang tipis, yang kecil ya. Misalnya mengukur ketebalan koin, mengukur ketebalan kertas ya. Bayangkan kalau kita mau mengukur kertas pakai penggaris ketebalan loh ya, kalau panjangnya bisa. Mengukur ketebalan kira-kira teliti gak hasilnya? Langsung. Tidak teliti kan ya hasilnya. Nah, sehingga kita membutuhkan alat ukur yang lebih teliti. Nah, tadi kita tahu salah satu alat ukur yang memiliki ketelitian paling tinggi adalah mikrometer sekrup. Nah, ini nanti kita jepit lalu diukur lah seperti itu ya. Itu salah satu penggunaannya, sama nanti dikunci. Nah, cara membacanya sekarang lah. Tahapannya sama. Yang pertama dicari SU-nya dulu, kemudian dicari skala nonius, kemudian hasilnya dikali 0,01 mili. Lah ini ya. Kalau di sini dia satuannya milimeter, makanya namanya mikrometer sekrup. Nah, kemudian hasilnya dijumlah. Nah, untuk latihan langsung ini, oh enggak ya, ini langsung ada jawabannya ya, biar cepat nanti bendang kalian praktikum langsung. Nah, skala utamanya yang sebelah sini ya. Kalau yang ini yang namanya skala nonius atau skala putar ya. Kalau yang di sini yang bisa diputar-putar ini adalah noniusnya. Kalau skala utama nih yang di sini ya. Nanti kalian akan mencoba sendiri biar paham. Nah, kalau untuk skala utama itu yang paling berdekatan dengan batas nonius. Nah, batas noniusnya ini berapa? 3. Sehingga skala utamanya adalah 3. Nah, untuk noniusnya kita tarik garis ini, red yang paling berhimpit. Ini angka berapa di sini? 20, 21, 22, 23. Berarti 23 dikali 0,01 mili. Hasilnya 0,23. Lalu kemudian dijumlah ketemulah 3,23 mm. Seperti itu ya. Itu adalah cara penggunaan mikrometer sekrup. Oke, untuk langkah selanjutnya ya, kita lakukan kegiatan eksperimen. Kalian mencoba menggunakan alat ukur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silahkan dibentuk kelompok ya. Ini 3, ini 4, itu 4 ya. Nah, ini di belakang. Ini sebut kunci ya? Sudah. Oh, sudah. Pakai 1 aja, biar ada penjumlahannya. Nanti kalau 0 ya. Oke, ya. Bagi alat ukurnya sudah selesai, langsung menggunakan alat ukur yang lain. Ini yang pakai mistar ada kesulitan? Oke. Ya, ayo cepet ditukar. Ini ketebalan bukumu sudah tuh. Yang ini. Loh, piye to? Ya diukur. Ini aja kertas ini nggak apa-apa. Saya kurang 1. Nih, diukur ketebalan ini. 5 lembar kertas HVS.
Yo, gampang kok bacanya ya. Terus panjang papan tulis 198,5. Oke, ya jawabannya ini sama itu ya. Oke, nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa, malah bagus ya. Ada yang sama, ada yang beda. Nanti kita jadikan bahan diskusi. Mengapa kok bisa demikian ya? Oke, sekarang kita lanjut ke jangka sorong punyanya Mbak Mutia. Besaran diameter dalam 6,51. Hasilnya 6,51. Yang lainnya diperhatikan. Gimana? Punya Mbak Iris? Berapa kamu? 6,6. Kamu berapa? 6,6 ya. Oke, kalau kamu Mbak yang diameter luar? Luarnya 4,45. 4,45. Diameter luarnya 6,9. 6,9. Oke. Iya. Dalamnya 9,51. Kira-kira diameter luarnya ini yang masuk akal jawabannya kelompoknya Mbak Eris apa Mbak Mutia? Mbak Mutia. Ya. Baik, kalian perhatikan. Tadi kalau jawabannya Mbak Mutia diameter luarnya lebih kecil dibandingkan diameter dalam. Kalau kamu pakai logika, kira-kira benar apa salah? Salah, pasti diameter luar itu lebih besar ya. Berarti punyanya Mbak Eris kemungkinan benar ya, lebih benar. Tadi yang dalamnya berapa Mbak? 6,69 diameter luarnya? Kebalik Bu, yang dalamnya 6,6. Yang ini. Yang luarnya 6,9. Nah, yang dalamnya 6,69. Kalau kamu Mas? Sama Mbak Eris? Oke. Kemudian untuk yang pengukuran kedalaman, kamu berapa Mbak? 9,51. Kamu? 9,35. Kamu? 9,3. Ada yang berbeda ya. Oke, ya nggak apa-apa, nanti kita bahas. Kemudian yang mikrometer sekrup punyanya Mbak Eris? 2,42. Kamu berapa Mas? Langsung hasil pengukuran yang dibaca hasil. 0, ya. Kamu berapa? 2,11 ya. Ya Mas Erlangga jelas salah ya. Oke. Kemudian yang ketebalan buku, Mbak punya Mbak Iris berapa? 6,45. 6,45. Bu, ini menjelaskan tadi kita bukunya Satu 5 buku? enggak, satu. Tadi kan 5 lembar. Saya satu utuh. Wah, makanya hasilnya kok besar sekali. Kamu berapa, Mas? Ikut tersesat juga hasilnya. Ya. Berapa hasilmu? 0, berapa? Nah, kamu berapa? 0,36. Ya, yang mendekati ya kurang lebih 0,3 ini yang tepat ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut mengapa hasilnya berbeda. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk jawaban dari teman-temanmu. Oke, ternyata dari hasil pengukuran ada yang sama, ada yang berbeda ya. Oke, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu dari hasil diskusi kita. Hasil pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktifnya mahasiswa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ataupun praktikum langsung menggunakan alat ukur yang lain ya. Ada termometer, ada stopwatch, lalu ada apa ini? Laki-laki pasti tahu ya. Voltmeter, ampermeter atau multimeter. Ini ada banyak sebutan untuk alat ukur ini. Ya, jadi minggu depan kita belajar menggunakan alat ukur ini. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi aktifnya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran, semoga dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan positif dalam penilaian sertifikasi dosen 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.